Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amri Bagus Ramadan. Saya adalah mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Pancasakti Tegal dengan program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang best practice yang telah saya buat, yaitu dengan judul Sosiodrama sebagai metode dalam bimbingan kelompok untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak buruk dari standar TikTok. Untuk slide selanjutnya, selanjutnya setelah judul ada bagian abstrak, di mana abstrak ini adalah gambaran secara ringkas tentang best practice yang telah saya buat. Di situ ada tujuan untuk menguji efektivitas layanan, ada waktu pelaksanaan, ada prosedur, hasil, dan selanjutnya adalah kesimpulan. Di bagian pendahuluan, konten viral di TikTok seringkali menjadi tolak ukur bagi pengguna untuk meniru atau mengadopsi berbagai tren seperti kecantikan, gaya berpakaian, hingga patokan fisik ideal yang diperlihatkan oleh para influencer atau selebritas. Hal ini akan menjadikan standar. Nah, ini makanya saya memberikan naskah sosiodrama dengan judul Terjebak dalam Standar Semu. Selanjutnya, bimbingan konseling hadir sebagai bantuan bagi siswa, baik individu maupun kelompok, untuk membantu konseli mengatasi masalah dan menyelesaikannya secara mandiri. Untuk tujuan bimbingan kelompok adalah memfasilitasi individu dalam mengenal diri sendiri, pengarahan, potensi, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, sosiodrama adalah salah satu teknik dalam bimbingan kelompok, yaitu teknik bermain peran untuk mendramatisasikan berbagai bentuk perilaku dalam interaksi sosial. Di bagian metode, ada waktu dan tempat pelaksanaan best practice atau setting, di mana pelaksanaan best practice bertempat di SMP Negeri 4 Tegal. Waktu pelaksanaannya yaitu dengan pada saat praktik pengalaman lapangan 2 PPG calon guru selama 2 bulan terhitung mulai dari tanggal 22 Januari sampai dengan 22 Maret 2025. Untuk subjeknya yaitu 8 siswa kelas 8D di SMP Negeri 4 Tegal. Untuk prosedurnya ada pemilihan berlandaskan asas kekinian yang menekankan pada isu-isu yang sedang hangat dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Ada naskah sosiodrama. Terus sesi bimbingan kelompok ini dilaksanakan dalam satu pertemuan dengan 1 jam pelajaran atau kurang lebih selama 40 menit. Untuk data instrumen dan teknik pengumpulan datanya, pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi teknik observasi. Ada angket yang diberikan sebelum dan sesudah layanan, ada diskusi kelompok terstruktur setelah pelaksanaan sosiodrama, dan ada juga refleksi individu melalui lembar refleksi. Untuk hasil dan pembahasan, sesi bimbingan kelompok dimulai dengan fase pembentukan hubungan yang hangat dan positif antara konselor dan setiap anggota kelompok. Memasuki tahap peralihan, konselor membuka ruang bagi anggota kelompok untuk mengajukan pertanyaan terkait penjelasan yang telah disampaikan. Memastikan pemahaman yang sama mengenai proses bimbingan yang akan dijalani. Pada tahap inti, kegiatan diisi dengan penugasan mendalam terhadap naskah sosiodrama, yaitu dengan judul Terjebak dalam Standar Semu. Pada tahap akhir, konselor memfasilitasi kegiatan penyimpulan bersama, di mana anggota kelompok merangkum poin-poin penting yang telah didiskusikan dan dipelajari. Berdasarkan analisis mendalam terhadap LKPD dan lembar evaluasi setelah pelaksanaan bimbingan kelompok, teknik sosiodrama mengenal dampak buruk standar TikTok terungkap bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang substansial kalangan peserta. Untuk kesimpulan dari best practice yang telah saya buat ini dan saya laksanakan kemarin pada PPL 2, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama efektif
dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Tegal mengenai dampak buruk standar kecantikan dan gaya hidup yang seringkali tidak realistis di platform TikTok. Akhir kata, sekian presentasi dari best practice saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.